PC gaming ya, ini adalah imba chipshot PC Ryzen 5 7500F. Gua langsung ambil varian yang paling gedenya aja. Ini di 26.650.000. Oke. 22 kali terjual dari imba official store. So untuk spesifikasinya ada Ryzen 5 7500F, ASUS motherboard MicroTech B660M AYW ya, nanti bakal gue bahas juga sedikit. Coolernya ada thermal light, CPU air cooler Assassin, oke. RAM-nya ada XPG long DIMM 2x8GB. Pakai SSD Tim Group Gen 4 MP44L, garansi 5 tahun, GPU Genworth, power supply ada XPG, casingnya pakai Oxybus Gamma ya, sama udah pakai Windows 11 Centrial. Oke, ini kalau dibahas sih, kalau gue lihat sih komennya pada apa nih? Artin fast respon, oke ya. Soalnya gue bakal bahas tipis-tipis aja. Kita bakal bahas dari prosesornya dulu ya. Dia pakai Ryzen 5 7500F, 6 core 12 thread ya. Habis itu juga di sini udah AM5, frekuensi 3,7 atau 5 GHz. Oke, cache L3 32MB ya. Sudah 6 core 12 threads, PCIe Gen 5 24 lens, oke. Untuk motherboardnya pakai Asus Prime ya, H610M KD4, oke. Oke, ini kalau dari Pasmax Software Ryzen 5 7500F, multi thread ratingnya di 26577, single thread ratingnya di 3828. Ya. Single core score-nya 2743 dan multi core score-nya di 12521. Oke, so kita bakal bahas nih GPU Genworth RTX 5070 Python 3 ya. Jadi ini gue bakal bahas sedikit juga. Arsitekturnya udah Nvidia Blackwell 2.0, fabrikasi 5 nanometer, TFNC 4 nanometer FinFET dengan kepadatan transistor 31.100 juta transistor ya. Dengan kepadatan 118,3 million ya. Pada ukuran dia 263 mm persegi, oke. Konfigurasi core-nya memiliki 6144 shading unit, ya 192 TMU 80 ROPS, oke. Dan 48 streaming multiprosesor, oke. Ya, habis itu juga untuk fitur AI-nya dan ray tracing-nya dilengkapi oleh 192 tensor cores Gen 5, habis itu 48 ray tracing cores Gen 4. Nah, kapasitas L1 cache-nya di 128 KB ya, dan L2 cache-nya di 48 MB, oke ya. Nah, komputasi floating point ini ya, ini untuk performa grafis teoritisnya ya. Untuk floating point 32-nya nih, float mencapai daya fungsionalnya di 30,87 TFLOPS ya. Untuk pixel dan texture rate-nya, pixel rate-nya berada di 21,21 gigapixels nih ya. Dan untuk texture rate yang mencapai 482,3 gigateksel, oke ya. Kalau untuk dukungan apinya dia ada support dari X12 Ultimate ya, feature 12 ya, ini underscore 2 ya bacanya itu gimana nih ya. Ada full count 4, OpenGL 4.6 dan juga shader model 16.9 ya. Ini kita juga bahas juga sedikit ya. VRAM-nya 12GB, GDDR7, boost interface-nya 192 bit ya, dengan kecepatan efektifnya di 23 Gbps, bandwidth totalnya menembus 672, oke, GB per second ya. Form faktornya, nah dia agak panjang ya, di 245 mm, oke. Jadi udah ada 3 display port 2.1B sama 1 kali HDMI 2.1B, TDP-nya di 250 watt. Tapi mungkin kalau saran gua ya lu bisa pakai untuk 5070 ya, sekitar 750 sampai 850 watt ya. Mesin encodernya atau decoder pakai NVENC ya. Ini Gen 9 ya, sangat optimal buat streaming ya. Everyone dan NV decoder ya, atau NVDSC Gen 6, oke. Ya, kita juga bahas power supply-nya, dia udah pakai XPG pylon ya. Kalau soal casing kayaknya gak perlu gue bahas panjang lebar. Jadi ini kapasitas pakai 650 watt, oke, 80 plus bronze ya, non modular, kipas pendingin 120 mm fluid dynamic ya, oke, sampai 2000 rpm ya. Desain sirkuit DC-to-DC converter dengan mesin utama buatan Jepang ya, 5 derajat Celcius. Udah ada fitur-fiturnya, bisa, wah udah ada OCP, OVP, UVP ya. Garansi 5 tahun. Oke, ini kita ngebahas kelebihannya ya. Sirkuit DC-to-DC tingkat lanjut berbeda dengan power supply murah yang menggunakan metode group regulated. Seri Pylon menggunakan teknologi sirkuit DC-to-DC untuk memastikan regulasi voltase pada jalur 5 volt dan 3,3 volt tetap stabil, meminimalkan gangguan ripple noise serta aman bagi komponen modern. Oke lah ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah worth it di harga 26.650.000 ya? Gua rasa ini kalau buat AI, buat main game, pokoknya masih oke banget. But menurut kalian gimana? Coba komen. Ya udah, semoga video bermanfaat. Dan see you later, bye, ciao, thank you, dadah.